Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki tahun baru 2025. Kami segenap pelayan yang bertugas dari kantor HKBP Distrik 8 DKI Jakarta mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semuanya. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 70 ayat 1, Nang Saul Putaon Naburuki. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, hanya karena pengasihan-Mu, kami dapat masuk ke tahun yang baru ini. Engkau yang telah memelihara kami tahun lalu. Kasihanilah kami, janganlah menolak kami, tetapi sertailah kami pada tahun baru ini. Berkatilah kami dan pekerjaan yang kami kerjakan karena nama-Mu. Tetapi terlebih daripada itu, berkatilah firman-Mu yang ditaburkan ke dalam hati kami, sehingga kehidupan kami diperbaharui, dan Engkau menerima kami ke dalam kehidupan kekal pada akhir hidup kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 69 ayat 1, Yesus sayurupi hami. Dengarkanlah hukum Tuhan pada ibadah tahun baru ini, yakni hukum Taurat pertama hingga ke-10. Hukum Taurat pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu,
atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum Taurat kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat keenam, jangan membunuh. Hukum Taurat ketujuh, jangan berzina. Hukum Taurat kedelapan, jangan mencuri. Hukum Taurat kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 68 ayat 1, Masih Lelean Akka Taon. Marilah kita mengaku dosa kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 65 ayat 1, Majupang Taon Ibaruon.
firman Tuhan yang ditetapkan pada ibadah tahun baru ini tertulis dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 64 ayat 1, Naumorudo Muse Sataon. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan persembahan 1A dan 1B. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 63 ayat 1, Yesus Hodo Saitotong. Sembari kita juga mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi kita semuanya. Saya selaku pemimpin umum dan pemimpin redaksi media kanal YouTube New Kairos TV Official dan website portal berita newkairos.co HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, beserta seluruh kerabat kerja dan pelayan ibadah mengucapkan Selamat Tahun Baru 1 Januari 2025 bagi seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Semoga Tuhan memberi kekuatan dan pengharapan bagi kita untuk menjalani tahun 2025 ini dengan penuh sukacita dan kehidupan yang penuh damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana tradisi dan kelaziman dalam gereja HKBP, maka setiap tanggal 1 Januari, khotbah pada ibadah tahun baru adalah membacakan khotbah dari Eforus HKBP yang tertulis dalam lembaran awal isi Almanak HKBP. Saat ini saya akan membacakan bagi kita khotbah tahun baru 2025 dari Opui Eforus HKBP periode 2024-2028 Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST berdasarkan Injil Matius 25 ayat 24 sampai 38. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian. Saudara-saudara, mari kita simak dan hayati materi khotbah yang disusun oleh Opui Eforus HKBP, Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, dan bagi kita yang memiliki Almanak HKBP tahun 2025, dapat kita baca dan ikuti bersama-sama. Di awal tahun ini, marilah kita dari kedalaman hati mengucap syukur kepada Tuhan. Dia menghantarkan kita memasuki tahun ini bukan karena kebaikan, kekuatan, kecerdasan, atau harta milik kita, tetapi sepenuhnya oleh kasih dan kemurahannya semata. Tuhan masih punya rencana dan rancangan yang indah dalam hidup kita, sehingga kita diberi kesempatan menjalani hidup ini. Marilah kita bersukacita di dalam Tuhan.
Kita sungguh menyesalkan orang-orang yang lupa dan abai dengan mengatakan, siapa yang tahu bahwa surga itu ada? Belum ada orang yang pernah ke sana, termasuk para hamba Tuhan. Kiranya tidak ada dari antara kita yang menjadi bagian dari orang-orang yang lupa dan abai, yang menuntun kita ke dalam dosa. Dan jika ada rekan atau saudara kita yang sedemikian, marilah dengan penuh kasih dan kelembutan kita mengingatkan mereka. Firman Tuhan yang berkata bahwa ada surga dan kehidupan kekal, dan ada neraka. Jika Tuhan yang berkata, maka kita patut percaya. Matius pasal 24 dan 25 secara tegas menekankan kehidupan yang selalu berjaga-jaga dan waspada dan penuh hikmat terhadap para penyesat, sekaligus mengingatkan kita untuk beriman teguh dan bertindak berdasarkan iman. Tuhan yang telah mengingatkan pada murid-muridnya, kini sedang mengingatkan kita semua yang dikasihinya melalui perumpamaan ini. Perumpamaan ini tidak terpisahkan dari dua orang lagi yang menerima 5 talenta dan yang menerima 2 talenta. Tuhan yang disebutkan dalam perumpamaan ini adalah Tuhan. Mari kita lihat apa yang dikatakan Yesus kepada mereka yang 2 orang, yang menerima 5 talenta dan 2 talenta. Kepada keduanya mereka dikatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Tuhan tidak menekankan seberapa besar keuntungan yang diperoleh, bukan seberapa besar pekerjaan yang kita lakukan yang menjadi titik perhatian Tuhan. Bahkan Tuhan tidak mengatakan, bagus, pandai sekali engkau menggandakan, atau bagus, banyak sekali pendapatanmu. Tuhan tidak mengatakan demikian. Intinya adalah baik dan setia. Hal seperti itulah yang tidak dijumpai pada yang menerima 1 talenta itu. Pada waktu itu 1 talenta bernilai setara dengan gaji seorang pekerja selama 6.000 hari atau sama dengan gaji selama 19 tahun. Dapat dikatakan bahwa begitu banyak meskipun hanya 1 talenta. Dibandingkan dengan yang menerima 5 talenta itu, yang menerima 1 talenta kelihatan seperti sedikit. Akan tetapi, kita lihat bahwa Tuhan itu tidak mengatakannya sedikit kepada yang menerimanya. Ia mengatakan 1 talenta. Artinya, 1 talenta itu saja pun sebenarnya sudah begitu banyak. Mengapa berbeda dari yang satu ke yang lain diberikan Tuhan? Hal ini sangat penting kita pahami. Firman menyebut menurut kesanggupannya. Sehingga segala talenta atau pemberian yang kita terima sangat tergantung pada pengenalan Tuhan akan diri dan kesanggupan kita. Tuhan tidak pernah salah menilai. Beranjak dari firman ini, ada hal yang harus kita jauhkan dalam hidup kita. Orang yang menerima 1 talenta itu berdalih dengan cara membenarkan diri. Seperti perkataan orang Batak, horboni padang bolak majapal di balian, molo so disi roha godangdo sidalian. Jika tidak sesuai dengan keinginan, cenderung mencari banyak alasan atau dalih. Tuhan mengatakan kepada hamba yang demikian, hai hamba yang jahat dan malas. Sedangkan kerajinan orang yang rajin namun jahat tidak berharga. Bagaimana lagi jika kemalasan berpadu dengan kejahatan? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita, dengan mengandalkan kasih setia Tuhan, kita hendak menjauh dari hati yang jahat dan penuh kemalasan. Kiranya Tuhan mendapati kita sebagai hamba yang berhati benar dan dipercaya. Saya tidak mampu. Saya masih di dunia ini. Saya masih hidup dalam daging, bukan malaikat, kata seorang kadang sebagai jalan membela diri. Kepada kita hendak dijelaskan bahwa firman Tuhan ini ditujukan kepada kita manusia, bukan kepada malaikat. Kepada kita yang masih berada di dunia ini, bukan yang di surga. Sekiranya terkadang atau bahkan sedang ditemukan Tuhan bahwa kita sekarang dalam keadaan hamba yang jahat dan malas, patutlah kita di dalam kerendahan hati menyesali diri. Di hadapan Tuhan kita yang murah hati dan selalu bersama kita hingga saat ini. Biarlah melalui hati yang sungguh-sungguh kita menyanyikan seperti syair dalam buku NDHKBP.
husol solido rohaku nagok dosai totong, ai godang ari-ariku nahubahen ambolong. Aku menyesal ya Tuhan atas semua dosaku, banyak waktuku terbuang karena kelalaianku. Tetapi biarlah semangat yang baru untuk memanfaatkan waktu yang dianugerahkan Tuhan dan semua karunia yang diberikannya menunjukkan bahwa kita adalah hamba yang baik dan setia. Oleh karena itu, kita tenangkan dulu hati kita sejenak. Pikiran kita jangan terpecah kepada hal-hal lain. Ada yang begitu penting ditanamkan ke dalam hati kita sekarang. Yang pertama, kita sungguh-sungguh dikenal Tuhan. Semuanya kita, pribadi lepas pribadi. Yang kedua, hidup kita adalah dari Tuhan. Yang ketiga, segala sesuatu yang baik yang ada pada kita pun bersumber dari Tuhan. Yang keempat, kekuatan menjalani hidup dan melakukan yang dapat kita lakukan adalah dari Tuhan. Yang kelima, dan waktu yang dikaruniakan kepada kita juga datangnya dari Tuhan. Yang keenam, Tuhan memberikannya begitu sempurna kepada kita. Dengan penuh kesungguhan, marilah kita renung di awal tahun ini, serta kita segarkan ulang sepanjang tahun ini yang Tuhan izinkan kita jalani. Bila kita sungguh-sungguh mengakui dan mengimani bahwa Tuhan menganugerahi kita dengan segala yang baik, kiranya sambutan kita mewujud sedikitnya 4 hal yang berikut ini. Pertama, sukacita yang sejati. Sukacita dibutuhkan dalam hidup ini. Kadar sukacita kita di dalam Tuhan menentukan seluruh gerak hidup kita. Kita berusaha menjaga agar tidak ada yang mengambil sukacita kita di masa sekarang ini. Salah satunya dengan apa yang disebut brain rot, pembusukan otak. Fenomena ini bukan hendak mengatakan otak yang busuk ataupun membusuk, melainkan mencerminkan rusaknya hati dan pikiran karena terlalu banyak menghabiskan waktu seperti membaca media sosial yang tidak berguna dan menambah beban hidup dan menyusahkan pikiran, hati menjadi kacau dan dongkol, menimbulkan sakit hati, marah, dan semua yang berkaitan dengan itu. Sementara di dalam hidup kita hendaknya selalu di dalam sukacita dan penuh kedamaian. Kedua, puji-pujian kepada Tuhan. Kita tidak mungkin memuji diri ataupun mengambil kemuliaan untuk diri kita sendiri. Kita begitu mempercayai bahwa hanya karena kasih setia Tuhanlah hidup dan segala yang ada pada kita. Orang yang berbahagia adalah orang yang memuji Tuhan. Ketiga, hati yang berserah, menerima diri sendiri dan apa yang ada pada kita dalam hati yang damai. Tidak sempat untuk cemburu dengan yang lain, malahan bersuka cita ketika orang lain mendapat berkat. Tidak mau terjebak dengan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kesengsaraan selalu melingkupi seseorang bila selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Banyak orang yang tidak bersuka cita di dalam hidupnya bukan karena kekurangan, melainkan karena banyak melihat dan yang ada pada temannya dan selalu berkeinginan agar menjadi seperti orang lain. Keempat, hati kita terdorong untuk melakukan segala sesuatu yang baik, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan yang bersumber dari pengenalan yang dalam akan Tuhan dengan segala perbuatannya. Setiap perbuatan yang didorong oleh iman, buah dari penata layanan yang benar yang diberikan oleh Tuhan, kita lakukan berdasarkan pada prinsip antara aku dan Tuhan, persekutuanku dengan Tuhan, bukan agar dilihat dan dipuji orang lain. Bila kita menolong orang lain yang berkekurangan, yang sedang dalam pergumulan, hal itu termasuk memperlihatkan kita orang yang baik dan setia. Selama kita hidup, ada berbagai hal yang dapat kita lakukan. Sedangkan kesediaan mendengarkan keluh kesah teman kita saja dapat dikatakan sebagai bentuk persembahan yang berarti. Meskipun tidak ada yang dapat kita berikan, mendoakan dan menguatkan dengan kata-kata yang sejuk saja dapat meneguhkan iman. Kesediaan kita menjadi hamba yang baik dan setia, kiranya menjadi pemantik semangat transformasi yang menjadi orientasi pelayanan HKBP di 2025
dan tahun-tahun selanjutnya. Kita terbuka dibaharui oleh Tuhan ke arah yang lebih baik. Satu di antaranya adalah kesediaan kita dipakai oleh Tuhan untuk hadir sebagai bagian dari solusi terhadap masalah, bukan memperparah apalagi sumber masalah di dunia ini. Misalnya para pakar berkesimpulan bahwa dari 10 ancaman global, perubahan iklim ada di urutan pertama. Pemanasan global dan kerusakan alam ciptaan Tuhan persis berada di depan mata kita. Untuk itu, marilah kita menjadi alat di tangan Tuhan merawat alam ciptaannya. Tentulah kita sangat berbahagia karena HKBP ini amat besar dijadikan Tuhan, yang mana saat ini memiliki warga jemaat sekitar 6,5 juta jiwa. Bila masing-masing kita baik dan setia, dampaknya tidak hanya di Indonesia saja, melainkan seluruh dunia dapat merasakan kebaikan Tuhan yang disediakan Tuhan melalui diri kita sebagai cerminan yang baik dan setia itu. Tuhan bersinar melalui gerejanya HKBP, melalui warga jemaat dan para pelayannya. Akhirnya inilah yang perlu kita hidupi di waktu yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Kita benar-benar mengenal dan mengimani Tuhan dengan segala karunia maupun perbuatan kita. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan di dalam iman yang teguh kepada Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan, memuji namanya, dan dengan penuh semangat yang berkobar-kobar menjalani hidup ini. Bekerja dan melayani sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya dengan mengandalkan Tuhan. Itulah tanggung jawab kita. Sedangkan buahnya ada dalam ketetapan Tuhan, dan setiap yang bersumber dari Tuhan pasti memberikan damai dan sukacita di dalam hidup kita, di bumi ini dan di bumi yang baru yang akan datang. Amin. Pea Raja Tarutung, 1 Januari 2025, Eforus HKBP, Pendeta Dr. Victor Tinambunan, MST. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah khotbah dari Opui Eforus HKBP. Semoga Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Gereja, berkenan untuk selalu menggembalakan kita menjalin tahun demi tahun kehidupan kita. Selamat Tahun Baru 1 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, melalui khotbah yang disampaikan Opui Eforus HKBP, Pendeta Dr. Victor Tinambunan, kami boleh memahami bagaimana hidup menjadi hamba dan bagaimana Tuhan menguatkan kami untuk menjadi hamba-Mu selalu yang berguna bagi kehidupan. Terberkatilah gereja Tuhan HKBP, utamanya keseluruhan umat Tuhan dimanapun berada. Terberkatilah para pemimpin kami, pemimpin gereja yang baru bekerja. Kami percaya semuanya melayani Engkau dengan takut akan Engkau dan menjadi hamba-hamba yang setia. Bapa di surga, seluruh jemaat-Mu, kami keseluruhan umat-Mu, kiranya boleh menjalani tahun baru 2025 ini dengan penuh sukacita pengharapan. Tahun demi tahun Tuhan selalu menyertai kami. Mampukan kami untuk selalu berpengharapan bahwa tahun-tahun yang Tuhan berikan adalah tahun-tahun yang terbaik. Oleh karena itu Tuhan, kami awali tahun 2025 dengan penuh semangat yang menghiburkan yang berduka, menyembuhkan yang sakit, menguatkan, membangkitkan kembali semangat yang patah. Dan kami percaya berkat-Mu melimpah atas kami, bagi negeri ini, bagi pemimpin kami, bagi orang-orang yang berbeda-beda dengan kami, keseluruhan yang kami kasihi. Kami percaya tahun 2025 ini selalu menjadi tahun berkat bagi kami. Berkati firman Tuhan yang kami dengarkan, menjadi kekuatan bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 66 ayat 1, Debata Baik Dongan Mi, sekaligus mengumpulkan persembahan yang kedua. Kau
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah yang tidak berawal dan tidak berakhir, Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Tahun-Mu tidak akan berakhir dan hari-Mu tidak terbatas, tetapi tahun dan hari-hari kami singkat dan cepat berlalu. Kini 1 tahun dari hari kehidupan kami telah berlalu, tetapi kasih setia-Mu tidak akan berlalu. Oleh sebab itu kami puji Engkau dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami atas kelimpahan kasih-Mu yang menghantar kami memasuki permulaan tahun baru ini. Berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami sepanjang tahun yang lalu, dan kami ingat semuanya itu pada hari-hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu yang senantiasa menghidupi dan memelihara kami. Engkau mencukupkan kebutuhan hidup dan pekerjaan kami, selalu Tuhan berkati. Demikian juga Tuhan menganugerahkan keamanan di dalam negara ini, serta melepaskan kami dari mara bahaya dan menyertai kami dalam kesesakan. Terang Injil-Mu selalu menerangi hati kami yang memungkinkan adanya pertobatan kami. Demikian juga Tuhan memberi penghiburan bagi orang yang berduka, orang yang mengalami musibah kematian, agar mereka tidak berputus asa. Kalau kami merenungkan segala perbuatan kami selama tahun yang lampau, sepatutnya kami merasa malu di hadapan-Mu karena banyak hari-hari kami dan pengasihan-Mu menjadi sia-sia kami perbuat. Kami memohon seperti Tuhan telah melewatkan tahun yang lampau, kiranya Tuhan mengampuni kami atas segala kesalahan dan dosa kami. Hapuskanlah perbuatan kami yang tidak baik itu oleh pengasihan-Mu. Tuhan menyertai kami selama setahun yang lampau dan melihat bahwa banyak dari antara kami yang belum menghasilkan buah yang baik. Kiranya janganlah terus ditebang, melainkan biarkanlah kami hidup. Semoga dapat berbuah yang baik pada hari mendatang ini. Kami mengaku segala kasih setia-Mu dan dengan segala rendah hati kami memohon, kepadamu sajalah kami serahkan diri kami. Tuntun dan lindungilah kami pada permulaan tahun ini dan setiap hari, agar kami dapat memuji-muji Engkau pada tahun yang akan mendatang. Tunjukkanlah jalan-Mu yang patut kami jalani setiap hari dan pekerjaan yang layak kami kerjakan. Berkati kami senantiasa dalam setiap persekutuan kebaktian kami di sini, baik di sekolah maupun di rumah masing-masing. Berkati para pelayan Tuhan, penginjil, pengajar, mereka yang merawat orang-orang sakit, dan mereka yang dipercayakan kepadanya. Lindungilah pemerintah kami. Tolonglah mereka yang tertindas, yang miskin dan yang menderita, yatim piatu dan yang hina. Jangan biarkan mereka terlantar, melainkan tunjukkan keabadian kasih setia-Mu kepada mereka, agar kiranya kelak kami dapat bersama-sama bersuka cita di hadapan-Mu di tempat yang kekal, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.